Okay, y'all, gue mau ngasih tahu kalian, alright? Niatnya gue nih tadinya mau staycation, just relaxing, mandi my own business. Terus gue baru ingat kalau gue itu nggak ada stok video untuk ngupload di minggu ini. Nggak ada Paranormal, Sasha Marisa, Medusa, nggak ada. Kok gue bisa seenaknya? As you can see, I'm staying here, and you know what? Bentar videonya bakal mulai kok. Tenang aja, okay? Just relax. Let me put up my stuff first. Dan dikarenakan gua nggak ada niatan yang namanya bikin konten sama sekali, either itu film horor atau Medusa, well, it is what it is. Untung gua bawa tripod. Gimana kita set up aja sekarang, okay? But hello, I look good in here, yo. Look at that, yo. Boom. But this isn't about me right now. It's about paranormal. Right? So with all that being said, I do not want to abandon you guys because I love you guys. I want you to watch me every week. Shit. So let me put it here. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal. In today's video, ini gue bingung mau dikategorin ke paranormal bukan, Medusa bukan, tapi ngeri juga. Ya lu udah lihat sendiri di judul dan di thumbnail gue, so you kinda know apa yang mau gue omongin di sini. Yes, gue mau ngomongin apa yang telah wanita rasakan, yang telah mereka alamin di era medieval atau di abad pertengahan. And personally, I think this is an interesting topic karena kesian sih menurut gue. Mereka kan dulu nggak advance kayak sekarang. So what really happened back then, yo? I know, termasuk gue ini adalah salah satu orang yang fantasizing, berfantasi. Gue pengen deh lahir di zaman medieval, di abad pertengahan, pakai gaun kayak princess, Tapi setelah gue tahu ini, I'ma skip that. Okay, let's just get into it. Nomor 1, yaitu adalah alat penuntas perkelahian. Bingung kan lo itu apaan coba? Pada era medieval, lebih tepatnya di abad pertengahan, lebih tepatnya lokasinya itu di Austria, Jerman. Jadi nih, kalau ada ibu-ibu, nggak cuma ibu-ibu sih, lebih tepatnya kaum perempuan, ketahuan lagi berantem, lagi berkelahi, ataupun mereka ketahuan sebagai tukang gosip, it don't end well. Warga yang telah menyaksikan perkelahian antara dua perempuan ini atau tukang gosip, mereka akan sampaikan ke sebuah ketua wilayah, ya ibaratnya kayak RT RW-nya zaman dulu, di mana itu perempuan akan dipakein sebuah alat yang namanya adalah shrews fiddle. Yang dimana shrews fiddle itu merupakan sebuah alat, ya lo bisa lihat ada 2 bolongan besar dan 4 bolongan kecil. Malahan ada yang 1 bolongan kecil, tergantung lah ya modifnya yang kayak gimana. So 2 bolongan besar tersebut dibuat untuk kepala mereka. Yes, buat bolongan di leher mereka gitu loh, jadi dimasukin ya kan. Dan 4 bolongan yang kecil itu atau 1 bolongan kecil itu digunakan untuk ngeborgol, ngekaitin pergelangan tangan mereka. Lo bayangin yang 1 bolongan kecil itu jadi pergelangan mereka itu saling bersentuhan. Padahal lagi berantem-beranteman, bacot-bacotan. Jadi mereka ini yang bersangkutan tidak akan dibukain sampai berantemnya selesai. Sampai masalah mereka itu sampai mencapai mufakat, anjir. Oh my gosh. Bayangin lu lagi berantem sama Bu Samsul ya kan, dari RT 11. Terus lu mesti liatin mukanya dengan jarak deket, napasnya itu kecium. Oh hell no. Sembari ngoceh-ngoceh siapa yang benar siapa yang salah.
selama berjam-jam, tergantung lo bacotannya sampai kapan. Dan udahlah di borgol itu kalian berdua diliatin sama satu warga, jadi tontonan gitu, kalahnya ondel-ondel. So basically that's what women went through kalau kalian berantem di abad pertengahan. Dikasihlah lu itu Shrewsbury. Ladies, let us have a moment of silence di mana kita harus berterima kasih banget dengan orang-orang yang telah menciptakan pembalut. Yes, semenjak Hawa turun ke bumi, now everybody and their mama pasti haid, ya kan? Nah, lu pernah ngebayangin nggak? Orang-orang zaman adat pertengahan ya, kalau mens bahasanya lebih halus, kalau haid pakai apa coba? And nope, di zaman mereka itu nggak ada yang namanya perusahaan pembalut this and that, nggak ada. So, beberapa dari mereka memang mereka itu inisiatif sendiri, mempunyai inovatif di mana membuat pembalutnya itu dengan kain yang diuntel-untel, abis itu dia masukin kan di dalamnya. Tapi kan tetap aja nembus, kan cuma kain. Dan jeleknya lagi, I'ma tell you something, di zaman abad pertengahan medieval era, mereka itu jarang yang namanya cuci pakaian, jarang sekali. That includes termasuk keluarga kerajaan. Tapi bedanya keluarga kerajaan sama commoner, orang biasa atau orang bawah, keluarga kerajaan itu tuh punya baju banyak, di mana mereka punya tukang jahit yang selalu membuat baju baru terus. Stop, my lady. You'll ruin your dress. I have others. Nah, kalau commoner, masyarakat biasa, udahlah jarang nyuci baju, abis itu lo bersihin pembalut juga 2 minggu lagi kali baru dibersihin tuh. Oh hell no. Nah, beberapa dari mereka yang gak mau pada nembus kan ya, perempuan-perempuan di zaman medieval ini akan membuat sebuah tempon yang dimana mereka ngambil sebuah ranting dan menggulung ranting tersebut dengan kain sampai tebel, lalu dimasukin ke Wonderland. Stop, I need to be serious ya. Pokoknya dimasukin ke Wonderland perempuan. Nah, gue belum kelar nih ya. Jadi semenjak tampon ranting itu banyak yang cedera, akhirnya orang-orang medieval ini mempunyai invention baru. What I mean is like solusi baru. Dengan cara mereka akan memakai Sphagnum cymbidium. Gue mesti baca laptop karena gue gak mau salah, and I'm not anak IPA. Sphagnum cymbidium. Wih gila, bahasanya keren banget kan? Lo mau tahu itu artinya apa? Bisa dibilang juga ini adalah salah satu jenis lumut rawa. Salah satu jenis lumut rawa. Don't even ask me kok bisa. Now the thing is, mereka ini perempuan-perempuan medieval bakal bawa itu lumut rawa dan mereka bleberin lah di CD mereka. Karena lumut rawa ini mempunyai daya serap yang kuat. Gue aja gak bisa kebayang itu rasanya kayak gimana ya. Aduh. And yes, ini lumut rawa ada juga yang dibikin sebagai tampon. Dibikin panjang gitu terus dimasukin ke Wonderland gitu. Now the interesting part is lumut rawa ini masih digunakan sampai zaman Perang Dunia sebagai kasa. You know what I'm saying? Di sini gue lupa nulisnya perban. Nah, untuk membalut luka mereka. Yes, Sphagnum cymbidium ini benar-benar menyerap. Jangan salfok sama judulnya, gengs. Jadi kalau perempuan di era medieval itu, kalau mereka ketahuan berhubungan seksual, gue gak mau jelas-jelas, seksual di luar pernikahan, mereka ini bakal digeret warga bareng-bareng dan disuruh duduk di kursi ini yang namanya adalah ducking stool. Sama warga itu dibawain lah itu kursi ke depan rumahnya si perempuan, perempuannya itu dipaksa duduk itu, lalu dia dibawa sampai ujung wilayah untuk dipermalukan dan mereka ini diharuskan untuk ketawa ketiwi biar
ngenain mental si perempuan ini. Nah, itu adalah cara yang pertama. Ducking stool itu ada 2 cara nih. Cara kedua adalah si perempuan tetap duduk di kursi ducking stool itu. Tapi bedanya bukan di keliling RT RW. Kursi itu bakal digantungin di atas sungai atau perairan, either itu danau atau sungai lah ya. Tapi lama kelamaan itu kursi bakal kayak diturunin, akhirnya mereka itu sampai nyelupin badannya si perempuan ini sampai kepala dan dinaikin lagi. Jadi pas gini udah celupin, naikin lagi. Itu diceritakan oleh sebuah penulis Prancis yang namanya adalah François Maximilien Messin. Harusnya gue bener ngomong François. Oke, guys, gue coffee break dulu ya. I know it is unusual, tapi I really need a drink of coffee, yo. Like I said di intro, gue tadinya mau staycation. Enggak, gue gak komplain kok gue bikin konten ini. I'm still happy. Gue cuma lupa aja kalau gue punya kewajiban. So, ada cuci piring. Gue sebenarnya cuci piring dulu. Gue ini lagi stay di Airbnb kan. Nah, by the way, ini mumpung gue inget ya, gue ngomong aja lah di sini ya. Jadi gini, apparently gue kan emang pengguna Airbnb tuh udah lumayan lama, which is ini not my first time. Dimana gue udah tahu lah ya prinsip lagi, like what I should do kalau lagi nginep di Airbnb kayak gimana. Ternyata gue nemuin banyak banget orang Indonesia, nggak semuanya tapi ada lah ya. Mereka ini nggak bisa ngebedain Airbnb sama hotel itu beda gitu ya. It is really different. Yes, memang lo tuh bayar Airbnb di mana ya lo bisa nginep, ya emang that's what you pay for. Tapi bedanya sama hotel itu, lo mesti inget di sini tuh nggak ada housekeeper. Ternyata banyak juga yang tidak mengikuti peraturan bagaimana nginep di Airbnb itu kayak gimana. Salah satu contohnya adalah nggak nyuci piring. Ini makanya gue nyuci piring sekarang biar gue nggak lupa. Kedua, ini ada yang lebih gila lagi ya. Mentang-mentang lo bayar Airbnb, itu bukan berarti lo ngambil sampo, sabun di kamar mandi. Enggak. Ya memang itu disediain, dipakai buat lo. Ya, but jangan diambil, aduh. Ya intinya, lo lihat sendiri kayak piring, sendok ini bukan punya gue, tapi emang ini bener punya Airbnb ini gitu loh. Cuma, ya memang lo bisa pakai, tapi bukan dibawa. Please, okay? I'm trying to educate this to y'all. Karena gue gak mau yang namanya penonton Sasha Marissa don't know this. Kalian masuk ke Airbnb terus seenaknya aja. I don't want you guys to do that, okay? Please. Karena gue bisa ngebayangin kalau gue punya Airbnb terus yang tamunya walaupun ya gue udah bayar kok, terserah gue, don't do that. Tapi sebenarnya gini sih gengs, ada yang bisa lo bawa pulang sih barangnya dari Airbnb. Sampah lu sendiri, that's what you gonna take home. You smart, and I love you. Gue marah-marah begini, cause ini adalah kasih sayang. Tapi sekali lagi, gue tahu kok. My paranormal family, gue tahu kok kalian gak kayak gitu. Harusnya. But if you're like that, then change your manners. Okay? Number 4, di abad pertengahan. Ketika laki-laki ketahuan selingkuh, nah ini yang laki-laki nih. Lu tapi denger ini bikin lu kesel banget anjing. Mereka itu nggak disuruh tuh yang namanya duduk di ducking stool, dicelup-celupin di sungai atau di rawa. No, cowok-cowok yang selingkuh pada zaman dulu itu ibaratnya cuma disuruh bayar pajak. Bukan bayar pajak, bayar denda. Abis itu setelah mereka bayar denda, udah hidup sesukanya dia sendiri aja gitu. Ya udah balik ke rumah kayak nggak ada apa-apa, you know, this and that, nothing happen. Tapi kalau para perempuan, selain ducking stool ada lagi nih. Pada zaman Frederick kedua masih berkuasa, dialah yang membuat hukuman para perempuan yang selingkuh dengan cara rhinotomy. Yaitu adalah cara dimana memotong hidungnya si perempuan tersebut. Bukan operasi hidung, no, potong. Tujuan dari hukuman ini adalah biar si perempuan itu akan menjadi jelek dan tidak diinginkan sama siapa-siapa karena bolong itu hidungnya.
Kalau kalian fans Game of Thrones, which I am, pasti pernah lah dengar istilah Walk of Shame. So Walk of Shame atau yang lebih dikenal sebagai Skimmington, nah itu nama aslinya ya, nama julukannya, adalah suatu hukuman di zaman medieval bagi perempuan-perempuan yang dibilang bossy atau perempuan-perempuan dominan. Plus, ini hukuman Skimmington gak cuma buat perempuan bossy atau dominan doang, tetapi bagi janda-janda yang menikahi pria yang lebih muda. Sistematisnya itu adalah si perempuan ini akan di aku think of the word, bakal bukan ditemenin ya, pokoknya ya mereka itu bakal dirombongin, dikerumpulin sama laki-laki yang naik kuda, dimana si ceweknya of course jalan. Dan ada di beberapa wilayah yang dimana Skimmingtonnya itu si cewek gak cuma kayak dikerumpulin sama cowok-cowok ini naik kuda, tetapi mereka juga ada yang sampai ditelanjangin. Aduh, kacau banget ya. Dan para masyarakat dibolehkan sekali untuk nyanyi-nyanyi sembari ngelemparin perempuan ini dengan kotoran binatang. And all that. Ini nggak cuma yang namanya terjadi di Game of Thrones. Apparently Game of Thrones itu based on real history, di mana Skimmington itu real, okay? Keras juga ya jadi sebagai wanita yang hidup di zaman medieval. Walaupun kita ngeliatnya di fairy tale or even in history movies, mereka tuh kayak anggun, terus kayak live so peacefully, di mana pakai gaun-gaun bagus. None of that. Next adalah let's go to Byzantium, y'all. Jikalau seorang istri menghabiskan waktu pada malam hari di suatu tempat, ya pokoknya di mana aja tetapi bukan di rumah suaminya, mereka akan dituduh berselingkuh. Nah lo bayangin lo mau beli lobak sama apel lo di depan ya kan, terus dikira lo selingkuh. Nah bagaimana? I'm trying to cook for my husband, you know what I'm saying? I'm not done yet. Dan jikalau si sang istri ke sebuah acara tanpa suaminya, ke acara, astaga. Lah kalau misalnya suaminya lagi sakit tapi itu acara yang masih datangin, bagaimana coba? Lu bakal dicap tukang selingkuh. Bagaimana? Itu logisnya di... Nah setelah mereka ini dituduh, mereka ini akan diberikan hukuman. Astaga. Bukan Skimmington yang kayak tadi, ini beda lagi ya. Tetapi para perempuan Byzantine ini akan dikurung selama 365 hari, berarti itu 1 tahun, di dalam rumah mereka, maksudnya dalam rumah dia dan suaminya, dan dirantai. Jadinya dalam rumah itu ada rantai panjang yang dimana si perempuan ini bisa lah mondar-mandir ke dapur, ke kamar tidur, kamar mandi, tetapi itu rantai tidak sampai ke luar rumah, jadi dia nggak bisa keluar, cuma dalam rumah dalam setahun. Next adalah bagi masyarakat bawah atau masyarakat biasa di era medieval, mereka ini ya memang gak diwajibin untuk mempunyai talenta atau bakat. Well, itu tergantung sama siapa sih penguasanya. Pada zaman Peter of Castile atau yang dikenal sebagai Pedro the Cruel, nah lu dari namanya aja udah ketahuan, Pedro the Cruel. The Cruel itu bahasa Indonesianya adalah si kejam. Nah, kenapa dia dibilang kejam? Well, ini bukan video tentang Pedro the Cruel ya, tapi gue kasih tau aja recap, intinya dia nggak cuma kejam sama orang-orangnya, bahkan sama ke istri sama anaknya itu kejam sekali dia. Makanya sampai dia dikasih Pedro the Cruel. Nah, gimana orang lain ya kan? Pada suatu hari ketika si Pedro the Cruel ini lagi frustrasi, dia ini menyuruhkan servantnya atau kayak penyuruhnya untuk mengumpulkan semua karyawan perempuannya untuk datang ke tempatnya, dan mereka harus menghibur si Pedro the Cruel ini. Lo gini ya, bayangin aja, dia ini individu yang serius 100% dan jahat gitu loh ya, makanya namanya sampai begitu. Terus lu disuruh hibur orang yang gak pernah tahu apa itu humor. Nah ini perempuan-perempuan gak tahu harus ngibur gimana. Mereka bingung apakah mereka harus nyanyi atau harus main instrumen atau harus ngelawak. Tapi itu pekerjaan bukan pekerjaan mereka, tetapi pekerjaan seorang jester. Jester itu tuh adalah tukang penghibur kerajaan. I love the jesters y'all. It's like my role model. Enggak juga sih. Nah sedihnya dalam cerita ini semua peragawati lagi karyawati ini apes banget gengs. Karena dari mereka ini sama sekali gak ada yang punya talenta dalam bidang tersebut.
tersebut. Let's say humor, mereka nggak ada yang bisa ngelawak, mungkin ada yang bisa tapi mereka takut, main musik, nyanyi, nggak ada. Mereka apes banget. And you know what happened? Mereka gagal dan oleh Pedro the Cruel, mereka semua bes. Gue nggak mau jelas ya. Lo bayangin, hidup lo masih panjang gitu yang harusnya ya. Dan tiba-tiba lo disuruh sesuatu yang sama sekali lo nggak bisa. Dan sama pemimpin lo,